sudah rutin, muncul lagi kalimat pamungkas tersebut. Ini masih bisa lagi nih untuk ditambahkan. Akhirnya ditambah sedikit demi sedikit ya. Oleh karena itu, kita lihat beliau itu alhamdulillah ya Allah berikan, kemudahan-kemudahan karena satu nilai yang beliau pegang teguh ya, menggarap satu bisnis kemudian ini masih bisa lagi nih kalau pegang 2 akhirnya 2 ini masih bisa lagi nih, akhirnya 3 akhirnya sekarang jadi berapa ya, lebih dari 20 atau berapa ya. Jadi, itu beliau pegang teguh nilai tersebut ya, kebenarannya, beliau yakini dan beliau berjalan dengan nilai-nilai tersebut. Jadi manusia itu, dipengaruhi oleh apa yang dia yakini kebenarannya, begitu ya. Teman-teman sekalian meyakini apa? Ya rezeki itu, eee, apa, sudah diaturlah, kita nggak usah, neko-neko, nggak usah muluk-muluk, ya akhirnya dia nggak dapat rezeki yang neko-neko gitu ya, karena dia merasa, ya jatahnya dia memang segini kali begitu. Jadi, semuanya tergantung kepada apa yang kita yakini. Teman-teman sekalian ya, masalah nilai-nilai tersebut nanti mungkin kita bahas ya, di kesempatan yang lain, hati-hati kita jangan sampai, melangkah dengan nilai-nilai yang salah karena yang mempengaruhi aktivitas kita. Nah, satu yang ingin saya sampaikan di sini, salah satu nilai yang, disebutkan dalam Quran tadi, Az-Zumar ayat 53, bahwa rahmat Allah itu sangat luas, itu harus kita yakini ya. Rahmat Allah itu teramat luas ya. Saya sejak, masih belajar di hadapan guru saya, itu, guru saya ketika memberikan pelajaran itu cukup ekstrim, memberikan contohnya dan memang, realitanya seperti itu ya. Di dalam ilmu fikih teman-teman ya, kita tahu bahwa salah satu, kemuliaan yang Allah berikan pada orang-orang yang meninggal dunia ya, di hari Jumat maupun di malam Jumat ya. Itu dibebaskan daripada azab kubur ya. Tapi malam Jumat dan hari Jumat ya, malam Jumat dan hari Jumat itu hadisnya. Kemudian, apa yang disampaikan oleh, guru saya, beliau mengatakan bahwa dalam hal ini ya, dalam bab ini, itu ulama menyebutkan, menggabungkan dengan, teori bahwa rahmat Allah itu sangat luas, maka ulama mengambil kesimpulan teman-teman, ketika, orang yang meninggal dunia di hari Jumat dan di malam Jumat, itu mendapatkan, ampunan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi karena rahmat Allah sangat luas, maka, hal tersebut juga berlaku bagi orang yang meninggal di hari Kamis maupun di hari Sabtu, begitu. Jadi, teman-teman harus memaknai hadis tersebut, meninggal dunia malam Jumat maupun hari Jumat, itu juga mencakup yang hari Kamis maupun yang hari Sabtu gitu. 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Kenapa? Karena rahmat Allah luas gitu, sampai ngerembet ke sebelah-sebelahnya begitu. Wah subhanallah. Dan ini memang betul ya, dibuka di kitab-kitab fikih memang ada itu keterangan seperti itu ya. Kenapa kok, orang yang meninggal di hari Sabtu juga mendapat kemuliaan sama seperti orang yang meninggal di hari Jumat. Nah, karena rahmat Allah yang luas itu gitu. Walaupun ya yang disebut keterangannya itu memang hanya, Jumat saja ya. Itu salah satu contoh, waktu itu saya, belum bisa menerima tapi ya sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi nilai bagi kehidupan saya ya. Jadi, oh iya ternyata rahmat Allah itu sangat luas. Ke depannya saya mendapatkan contoh yang lebih banyak lagi ya. Teman-teman misalnya, untuk sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah, rahmat Allah itu luas ya, 27, lipat gandanya, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, orang yang sholatnya berjamaah itu 27 kali, ya. Karena rahmat Allah luas, 27 itu bukan nilai yang, mutlak, melainkan nilai yang bisa, mekar, bisa bertumbuh. Sampai berapa? Sampai 1.000, sampai 10.000, bahkan sampai, tidak hingga, ya. Apa parameternya? Jadi, ketika kita sholat berjamaah, maka, minimalnya 27, ya. Maksimalnya dari semua, orang yang sedang melaksanakan sholat, dari semua orang yang sedang melaksanakan sholat di sana, ya, Allah akan melihat di antara mereka ada nggak satu orang yang, nilai
kualitas sholatnya yang paling tinggi. Ya, karena kualitas sholat itu orang tuh berbeda-beda ya. Ada orang sholat, dia itu punya kekhusyuan 100 kali lebih banyak dari orang biasa ketika sholat. Ya, artinya pahala sholat dia itu 100 kali lipat dari orang biasa. Ada orang begitu ya. Bahkan ada orang sholat, ya pahala sholatnya 1000 kali lipat dibandingin orang biasa. Ya karena dia khusyuk, karena dia hatinya hadir, karena dia mengerti maknanya. Ya, walhasil orang ini juga orang yang waro ya, dia makan makanan yang halal, pakaian yang dia pakai baju yang halal ya ketika dia sholat ya. Walhasil nilai sholatnya itu tinggi. Ya, dia bisa 1000 kali orang lain, ya dia bisa 100 kali orang lain. Ya, ini jelas ya, secara logika masuk akal. Yang nggak mungkin sholatnya seorang Arafat dibandingkan dengan sholatnya Imam Sudais gitu ya, Imam Masjid Haram itu sama ya, jelas beda. Ya zuhurnya sama-sama 4 rakaat, tapi 4 rakaatnya saya dengan 4 rakaat beliau ya beda ya. Beliau hafal Quran, beliau juga macam-macam lah. Jadi orang alim dengan orang yang biasa, orang soleh, orang yang biasa, orang yang hadir hatinya khusyuk, walhasil banyak parameter yang mempengaruhi orang itu mendapatkan kualitas sholat, nilainya di sisi Allah itu berkali-kali lipat dari orang biasa. Nah, ketika kita sholat berjamaah dalam satu jamaah, Allah akan melihat ada nggak orang yang paling tinggi nilainya di situ berapa? Oh, ternyata ada. Di situ ada orang yang nilai sholatnya 10.000 kali dibandingkan orang lain. Maka nilai orang itu akan diambil sebagai parameter dan dibagikan secara sama untuk semua jamaah. Jadi kalau kita kebetulan sedang sholat berjamaah, di tengah-tengah kita, tanpa kita tahu ya, ya kan orang soleh yang tahu cuma Allah ya, itu rahasia Allah kan. Di tengah-tengah sholat itu ada orang yang sebetulnya nilai sholatnya 10.000 kali. Nah, kita itu dapat kebagian pulang dari masjid sampai ke rumah tanpa kita sadar sholat yang baru saja kita lakukan itu nilainya 10.000 kali dibandingkan sholat sehari-hari kita ya, subhanallah. Kenapa begitu? Karena rahmat Allah sangat luas. Jadi dalam sholat berjamaah yang dinilai adalah orang yang paling khusyuk di antara kerumunan itu, di antara jamaahnya itu ya. Orang yang paling tinggi nilainya itu diambil, itu jadi patokan, itu dibagikan sama rata, sama seperti orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu ya. Kalau orang itu nilainya 1000 kali lipat dibanding orang biasa, semua orang yang di jamaah tersebut mendapatkan pahala 1000 kali lipat seperti sholatnya orang biasa, subhanallah ya. Makanya orang yang sedang haji, sedang umroh, itu jangan lepas dari sudah berjamaah di Masjid Haram ya. Masjid Haram itu kumpulan orang-orang soleh ya, kemudian hamba-hamba Allah pilihan ya. Kita nggak tahu di sana ada orang yang 100.000 kali lipat sholatnya lebih dari kita, ada yang nilainya 10.000 kali lipat lebih dari kita, yang bahkan kalau kita sholat seumur hidup belum tentu ya kita bisa mencapai sholat seperti itu. Tapi rahmat Allah sangat luas ya. Dengan kita berjamaah, kita hadir di tengah-tengah jamaah, yang mana orang itu juga menjadi bagian dari jamaah, kita mendapatkan pahalanya ya, subhanallah. Jadi ini satu nilai yang memang harus kita yakini kebenarannya ya, karena Quran yang menyampaikan seperti itu. Apalagi contohnya ya seperti yang tadi disebutkan Kang Tendi, bahwa puasa 1 bulan ya, tinggal tambah aja 6 hari di bulan Syawal, itu setara dengan puasa 1 tahun. Berarti 1 tahun itu kan 360 hari ya, kalau hitungan Hijriah 365 dikurang 11, 354 kurang lebih ya, atau 356 ya, kurang lebihnya 1 tahun Hijriah. Itu cukup dikerjakan dengan 30 hari plus 6, sudah setahun penuh. Nanti di tahun depan kita ketemu lagi, Ramadan 30 hari dan Syawal 6 hari. Tahun depan kita puasa lagi setahun penuh ya. Di tahun berikutnya puasa lagi setahun penuh. Jadi kalau kita nggak pernah ketinggalan Ramadan, Syawal, paketnya itu sepanjang tahun, maka seolah-olah kita puasa seumur hidup ya. Karena kan setiap tahun ini puasa penuh, tahun ini puasa penuh, tahun ini terus begitu ya. Ada kita mendapati orang yang puasa seumur hidupnya. Wah, sangat langka ya. Jarang sekali. Tapi rahmat Allah sangat luas ya. Allah berikan kemudahan. Bagaimana caranya? Ya, ini caranya ya. Begitu. Kita yakini kebenarannya, ya kita yakini kebenarannya. Orang Nabi yang bilang ya, puasa bulan Syawal seperti apa ya, kemuliaan-kemuliaannya begitu. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah, baik ya. Ini kita sudah dapatkan satu nilai yang harus kita yakini, bahwa rahmat Allah itu teramat luas ya.
sangat luas ya. Kalau, memberi itu memberinya nggak pakai perhitungannya, ngasihnya, kebanyakan ya, begitu. Saya itu suka suka berpikir ya, teman-teman juga mungkin, pernah berpikir, di antara anggota tubuh kita sebetulnya, ada kelebihan ya, maksudnya lebih gitu ya. Kalau, kalau dikurangin pun sebetulnya nggak masalah ya. Contoh, kenapa Allah berikan kita 2 mata? Ya, padahal kalau pun satu mata, ini satu mata juga sudah, melihat dengan sempurna ya. Resolusinya ini, kamera yang paling tinggi pun masih kalah dengan resolusi mata kita ya. Ya, jadi, manusia dia punya satu mata, tetap dia bisa melihat aneka warna, dia bisa melihat pemandangan kanan dan kiri, dia bisa, mengenali, dia bisa tidak ada yang berkurang lah, dengan, orang lain yang punya 2 mata. Cukup dengan satu mata, manusia bisa melihat. Tetapi, Allah tetap berikan lebih ya, dilebihin sama Allah. Walaupun satu mata cukup untuk melihat, Allah kasih 2 mata ya. Nah jadi, 2 mata itu menunjukkan bahwasanya, pemberian Allah ya, itu, memang berlebihan untuk kita ya. Telinga, satu telinga, kayak saya ini satu telinga saya ketutup di sini ya, di sini ketutup. Ini yang kebuka ya. Nah, sebetulnya, satu telinga itu sudah cukup, ya. Kita bisa mendengar nggak? Bisa, ada orang manggil, "Ustaz," kita bisa dengar, ya. Saya pernah, beberapa tahun yang lalu, telinga saya itu kesumbat teman-teman, kesumbat sama cotton bud. Saya lagi pakai cotton bud, tiba-tiba begitu saya tarik keluar, kapasnya ketinggalan dalam telinga. Itu dicabutnya susah sampai akhirnya saya ke rumah sakit, karena dokter punya alatnya ya, pinset yang khusus itu. Ya ketika telinga saya tersumbat satu, saya mendengar dengan hanya satu telinga. Tapi pendengaran saya tetap sama baiknya ya, dipanggil ya saya nengok, ada orang bicara ya saya dengar begitu. Ya jadi intinya apa, manusia itu bisa mendengar loh dengan satu telinga. Kenapa Allah berikan kita 2 telinga? Ya, menunjukkan bahwasanya, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang kalau memberikan sesuatu kepada kita, itu nggak pakai hitung-hitungan ya. Kalau kita manusia hitung-hitungan ya, kamu kasih satu aja cukup, ngapain saya kasih 2 ya udah satu aja, begitu kalau manusia. Tapi Allah SWT enggak ya, ya dikasih yang sempurna, dikasih yang banyak, dikasih yang melimpah. Rahmatullah wasi'. Inilah dia, rahmat Allah itu teramat luas ya. Baik, jadi ini nilai yang ingin saya sampaikan di sini. Kemudian, mau mengarah ke mana ini nilai ini? Setelah kita meyakini nilai seperti ini, maka, kita juga harus, meyakini bahwa, rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, yang, Allah, deras sekali turunkan di bulan Ramadan ya, itu juga tidak kalah derasnya Allah turunkan di bulan Syawal ya, karena rahmat Allah luas. Kalau hanya bulan Ramadan doang, derasnya rahmat Allah, di bulan Syawal nggak ada, ya berarti rahmat Allah terbatas dong ya. Ya berarti, banyak orang akan berputus asa dong. Sedangkan Az-Zumar tadi mengatakan, "Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah," ya. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada alasan, kita untuk mengejar ampunan Allah, untuk mengejar, doa-doa kita diijabah sama Allah, meskipun Ramadan sudah berlalu, ya meskipun sudah berada di bulan Syawal. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luas, ya. Begitu. Jadi, apa yang terjadi di bulan Ramadan, hal yang amat sangat mungkin, ya sudah bisa, dipastikan bisa juga terjadi di bulan Syawal ya. Doa kita ijabah ya di bulan Syawal ya mungkin, dosa kita diampuni di bulan Syawal ya mungkin, rezeki kita pintu rezeki dibuka oleh Allah di bulan Syawal ya mungkin, semuanya terjadi dengan sebab, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi, ayo kita, jangan turun, stamina kita, jangan kendor, kebiasaan-kebiasaan kita, tetap mengejar, ampunan Allah ya, tetap mengejar keridhaan Allah karena, eee, setelah Ramadan besar, selalu ada Ramadan-Ramadan kecil yang Allah berikan kepada kita karena rahmat Allah itu demikian luas ya. Saya menyebutnya Ramadan kecil ini istilah saya sendiri.
Jangan dicari di kitab, nggak akan ada ya. Artinya apa? Artinya ya nggak berhenti kok rahmat Allah sampai di sini terus ada ya. Bahkan ya yang patut kita kejar rahmat yang lebih besarnya lagi itu nanti di akhirat ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yuk kita share lagi. Ini share screen yang terakhir ya untuk menutup opening kita pada sore hari ini. Ini dia ya luasnya rahmat Allah ya. Ini juga saya cari di Google malah nggak dapat translate-nya ya. Kalau tadi masih lumayan dapat translate-nya yang bahasa Inggris ya. Ini malah nggak dapat translate. Ya kita translate sendiri-sendiri dah ya. Ini hadisnya rawahu Bukhari dan Muslim, itu ada di keterangan bawahnya. Qala Rasulullah SAW, berkata baginda Nabi SAW, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah memiliki mi'ah itu berapa? 100 ya. Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Ya. Dari 100 rahmat Allah, Allah turunkan satu rahmat tersebut ya ke muka bumi ya untuk kaum jin, manusia, hewan, tumbuhan ya. Fabiha yata'atafun ya. Yata'atafun itu artinya saling berkasih sayang ya. Hewan-hewan saling berkasih sayang ya. Manusia saling berkasih sayang ya. Begitu ya, saling mencintai. Wa biha yatarahamun ya, saling mencintai ya. Wa biha ta'atiful wahsyu ala waladiha. Bahkan hewan liar pun ya mereka akan tetap menjaga anaknya, waladnya ya. Mereka tidak buas ya, tidak akan galak kepada anaknya karena ada rasa kasih sayang dalam dirinya tersebut. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah ya. Jadi satu rahmat itu Allah turunkan ke dunia untuk kaum jin, kaum manusia, hewan, tumbuhan, dan satu rahmat itu sudah mencukupi dari sejak awal penciptaan sampai dengan hari kiamat ya. Satu rahmat itu sudah mencukupi, dan untuk seluruh makhluk ya, manusia, jin, hewan, tumbuhan, itu sudah cukup sudah ya. Dengan sebab satu rahmat itu. Dan ternyata yang 99 itu akharallahu ya, Allah tahan ya, tis'an wa tis'in, 99-nya ya. Untuk apa? Untuk nanti Allah berikan kepada hamba-hambanya. Artinya orang-orang soleh ya di akhirat nanti yang masuk dalam surganya Allah akan mendapatkan 99-nya. Kayak apa tuh ya? Sudah yang di dunia itu cuma dikasih satu, kepada seluruh makhluk ya itu cukup. Ya, nanti yang di akhirat dikasih 99, dan itu enggak kepada semua makhluknya, hanya untuk hamba-hambanya Allah saja ya. Wah, itu luar biasa. Nah, inilah dia yang perlu untuk kita kejar, rahmat Allah ya, yang di surganya Allah itu taala itu yang lebih banyak, yang lebih indah ya, yang lebih pantas untuk kita kejar. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itulah dia insight kita pada Zoom sore hari ini ya, bahwa setelah kita meyakini, mengetahui rahmat Allah itu demikian luas, berarti tidak ada alasan kita berhenti ya dari kebiasaan baik kita selama bulan Ramadan, melainkan justru harus tetap dilanjutkan, tetap harus ditingkatkan begitu ya. Kenapa? Karena rahmat Allah tidak pernah berhenti. Karena luas ya, jadi ngerembet terus ya, nyamber terus ya, menular terus kepada bulan-bulan yang lainnya. Baik, teman-teman sekalian rahmati Allah, bagaimana Kang Tendi? Jam berapa ini sekarang? Hadir, Wah, Ustaz. setengah jam ya? Iya. Ini baru kayak 10 menit saya ngomong ya. Ini jamnya kali yang rusak nih. Dan ya itulah, kalau misalkan udah banyak hal yang ini tuh tadi kayak nggak kerasa gitu.
Dan kami Benar. menikmatinya aja gitu kan. Masya Allah gitu kan. Masya Allah. Semuanya jadi poin-poin pentingnya nih teman-teman. Jadi memang rahmat Allah itu sangat sangat luas itu ya. Saya suka dengan bahasa Ramadan besar dan Ramadan kecil, Ustaz. Iya Nah, benar. memotivasi kita loh, memotivasi oh ternyata ada Ramadan kecil walaupun sebenarnya ya kan secara ini nggak ada gitu. Tapi karena rahmat Allah itu menjadi Ramadan kecil gitu. Dan artinya apa? Artinya rahmat Allah itu ya tetap banyak gitu, tetap besar. Iya iya iya. Gitu, teman-teman. Koreksi Oke. sedikit. Itu Ya. bahasa Ramadan besar dan Ramadan kecil. Saya baru ingat itu. Itu sebetulnya saya pernah membaca di salah satu kitab-kitab karangan ulama Yaman ya. Oh, Ramadan Shogir dan Ramadan Kabir. Jadi ada kebiasaan. Ini menarik ini ya. Ketika saya di Yaman itu. Jadi selesai Ramadan, 1 Syawal ya. Sholat hmm. Id. Sholat Id ya. Kita jalan tuh sama-sama ke lapangan ya. Zabana. Sholat Idul Fitri. Selesai sholat Idul Fitri ya karena saya santri baru di situ lebaran pertama saya di Yaman ya. Begitu wah nanti kita bakal halal bihalal nih keliling-keliling nih. Ternyata habis sholat Id sepi, nggak ada apa-apa. Ya, Nah, makanan-makanan enak juga nggak ada sepi Ramadan 1 Syawal atau awal. Lebaran. Ya, kok sepi ini Lebaran nggak rame, mendingan di Jakarta ya, mendingan di Indonesia rame. Ternyata orang Yaman itu 1 Syawal itu belum merupakan hari kebebasan buat mereka. Oh, Kenapa? Karena mereka itu masih tanggung jawab untuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Jadi begitu tanggal 2, mereka puasa lagi. Jadi itu satu kotak puasa semua ya, sama seperti Ramadan ya. Jadi kalau mau cari takjil sore-sorenya ya ada puasa suasananya sama seperti Ramadan ya. Ya puasa dari tanggal 2, 3 sampai tanggal 7, 6 hari. Tanggal 8 Syawal, berarti tanggal 7 sudah habis puasa 6 hari, tanggal 8 Syawal baru itu meriah. Ya meriah, wah ramai makan enak dan kita halal bihalal datang ke rumah tokoh-tokoh masyarakat di sana, satu rumah pindah lagi ke rumah lain. Jadi lebaran yang sesungguhnya itu baru terjadi pada tanggal 8 Syawal itu ya setelah selesai 6 hari puasa. Makanya disebut Ramadan kecil. Jadi yang 6 hari di bulan Syawal itu dipakai untuk puasa, suasananya sama seperti Ramadan, cuma dia bulan Syawal. Makanya disebut Ramadan Shogir. Bedanya nggak cuma ada nggak tarawih terawih aja aja. kali ya tadi ya. Iya betul, Nggak ada nggak ada tarawih doang. terawih. Ya, wah subhanallah. Ramadan besar, Ramadan kecil. Kalau buat kita ya Ramadan kecil, yaitu ya imbas dari rahmat Allah yang luas itu Ramadan kecil. Oke, nah itu kan dapat kan. Jadi sebenarnya ada Ramadan kecil. Nah ini mumpung masih ada nih, ya walaupun nggak kayak di Yaman kayak gitu kan, sendiri-sendiri gitu ya. Iya betul. Ada yang bertanya nih, Ustaz, dari Mas Andi Tegal. Afwan Ustaz, izin bertanya bagaimana menghadapi orang yang berprinsip karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang, maka dia ibadah seenaknya, dia maksimal semaunya. Oh, mungkin karena Allah itu pengampun dan penyayang, ya udahlah maksiat nanti juga diampuni gitu Baik. Ustaz. Nah, gimana tuh? Baik ya. Jadi orang yang pandai ya ulil albab, orang yang bisa berpikir itu dia punya kebenaran-kebenaran yang diyakini dari ayat Quran ya dan nggak sepotong-sepotong gitu. Jadi ada ayat lain juga dan itu mengandung kebenaran juga dan itu diyakini juga. Apa itu contohnya? Innallaha ya la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Jadi Allah itu kalau sudah janji ya sudah pasti ditepatin. Tidak mungkin tidak ditepati ya. Nah, artinya apa? Artinya ada satu-satu nilai, ada satu demi satu nilai-nilai yang kita yakini itu memang sifat Allah, tapi juga dibatasi dengan sifat-sifat yang lain. Ya Allah juga punya sifat juga, begitu ya. Ah, Contoh, Allah itu tidak pernah ingkar janji bahwa nanti di akhirat orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dia akan masuk neraka, ya neraka jahanam khalidina fiha abada, ya. Kemudian kita berpikir, Ustaz, kan rahmat Allah itu luas, ya. Nanti di akhirat menurut saya tidak ada neraka loh. Kenapa? Karena Allah kan maha kasih sayang pada hamba-hambanya. Menurut saya sih semua orang bakal masuk surga, Ustaz. Neraka itu tidak ada di akhirat. Nah, itu salah satu apa? Pernah saya dengar begitu ya. Ada apa? Teori-teori yang sesat dan menyesatkan. Apakah ada neraka di akhirat? Padahal Allah Maha Pengampun. Begitu ya. Ternyata jawabannya adalah karena dia baru mengerti satu nilai dan dia belum
mengenal nilai-nilai yang lain ya. Ada juga sifat Allah, Allah itu tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Dalam Quran banyak ayat-ayat janji Allah akan masukkan surga hamba-hamba yang soleh dan Allah masukkan neraka kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ya kalau sudah janji ya pasti ditepatin ya. Begitu. Jadi jangan membenturkan satu sifat Allah dengan sifat yang lain, melainkan kita proporsional. Oh iya, rahmat Allah itu memang luas, tapi setelah kita tahu ilmunya, tapi dibatasi juga oleh Allah itu punya janji dan Allah pasti menepati janjinya. Makanya biar rahmat Allah luas, jangan males, jangan ninggalin sholat, jangan ninggalin puasa. Allah janji tuh ya, jangan ninggalin sholat, ninggalin puasa. Nah itu akan dibersihkan dulu di neraka ya. Waliyahzubillah. Nasallallahu afiyah. Begitu. Masya Allah. Nah, itu ya. Jangan kepedean itu ya. Oke, yang selanjutnya nih dari Hajah Aan Rohana Basan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita sudah ngingetin orang untuk pergi sholat berjamaah ke masjid, tapi yang diingetin nggak mau denger, tiap saat diingetin nggak juga mau denger. Nah, itu gimana tuh sikapinnya tuh, Ustaz? Baik ya. Jadi kalau kita mengajak kebenaran, orangnya nggak mau. Kemungkinan salahnya dua, ada salah sama kitanya atau salah sama orangnya ya. Nah ini dua-duanya diperbaiki ya, bukan cuma salah orangnya doang. Oh sudah pasti dia sih orangnya itu keras kepala, dia sudah pasti orang itu batu ya. Nggak begitu juga. Kadang-kadang salah sama kitanya ya. Idfa billati hiya ahsan ya. Dalam Quran kan begitu ya. Ajaklah dengan billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih bagus begitu. Mungkin cara kita salah ya. Mungkin cara kita itu kurang diterima sama cara pandangnya dia. Cari cara yang lain begitu ya. Ada 1001 cara untuk mengajak orang kepada kebenaran begitu. Jadi misalnya ada orang diajak sedekah, ayo kita sedekah yuk ya, biar dapat surga. Orang itu nggak mau, wah cara kita salah nih. Mungkin orang itu nggak tertarik dengan surga. Ganti, ayo kita sedekah yuk, biar apa? Biar Allah berikan keberkahan untuk rezeki kita. Jadi nanti rezeki kita bertumbuh, ya berkembang, sedikit jadi banyak, banyak jadi tambah banyak. Orang itu jadi mau. Oh iya ya. Berarti memang setiap orang tuh caranya beda-beda. Nah kita yang perlu mengetahui, begitu ya. Dulu saya punya guru itu pernah memberi nasihat seperti itu ya. Beliau mengatakan guru yang baik itu dia bisa melihat perbedaan murid-muridnya. Ya, perbedaan murid-murid itu bisa dilihat. Ini ada, jadi beliau cerita, ada seorang murid yang kurang semangat untuk melakukan sholat sunnah, qobliyah maupun ba'diyah ya, sholat sunnah rawatib. Kemudian gurunya ini tahu ya, ini kalau dijelasin pahalanya sholat atau macam-macam lah ya, keutamaannya mungkin nggak masuk. Gurunya ini tahu bahwa muridnya ini sangat mengidolakan baginda Rasulullah SAW ya, sangat cinta kepada Rasulullah, senang dengan Rasulullah. Gurunya mengatakan, coba kamu sini, saya mau nanya ya, kira-kira kalau Rasulullah melihat kamu tidak menghidupkan sholat rawatib qobliyah maupun ba'diyah, kira-kira Rasulullah senang nggak sama kamu? Begitu. Jadi dia masuk dari celah Rasulullahnya. Kenapa? Karena memang dia tahu ini santri suka sekali, sangat mengidolakan sekali dengan Rasulullah SAW. Dia masuk dari celah itu, begitu ya. Kalau ada orang yang senang pengen masuk surga, dia masuk dari pintu surga, ya janji tentang surga. Ada orang yang takut dengan pintu neraka, masuk dari pintu neraka. Ada orang yang ingin dia punya banyak masalah, kita masuk dari situ. Kamu mau nggak masalah kamu bisa diatasi, ya? Problem kamu dipecahkan, kamu begini, begitu. Jadi itulah dia 1001 cara kita mengajak kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik lagi, begitu ya. Jadi tidak selalu ketika dakwah kita tidak tepat sasaran, bukan berarti orangnya yang salah, bisa jadi kita yang salah, ya begitu. Ya sampai, woi sholat, woi. Gitu ya. Jadi melihat
cara ini ya yang paling bagus adalah ya tadi itu ya. Kalau misalkan ini salah satunya yang ngasih contoh gitu ya tadi ya. Ya kita udah ngasih contoh Nah, segala bisa macam. begitu, Udah gitu. benar, benar. Memberi contoh itu dakwah loh, dakwah itu memberi contoh sudah. Nggak pakai ucapan ya, pakai perbuatan. Betul betul. Nah ini ada lagi nih. Banyak nih yang nanya nih tadi. Aduh. Dari Mbak Dila, izin bertanya Ustaz, apa penyebab menurunnya semangat setelah berakhirnya Ramadan, Ustaz? Baik ya. Jadi begini, memang eh, itu momentum yang memang Allah berikan. Jadi hadiah yang Allah berikan. Jadi momentum itu bisa berarti tempat, bisa berarti waktu, ya, bisa berarti kondisi, ya. Hmm. Contoh, kita lagi di Masjid Haram, lagi umrah atau lagi haji. Wah, semangat itu. Kenapa? Tempatnya memang khusus ya. Ada momentum-momentum yang Allah berikan, ada keberkahan-keberkahan yang Allah berikan di tempat tersebut. Wah, semangat kita. Masjid Haram tuh umrah 14 hari, khatam Al-Quran 30 juz. Wah, kalau di Indonesia, wah boro-boro nggak bisa deh itu. Wah, itu luar biasa. Oh, semangat karena tempatnya. Ya, karena waktunya ada ya. Contohnya bulan Ramadan, malam Jumat ya. Apalagi hari-hari istimewa itu Zulhijjah, Arafah, Idul Adha. Wah, semangat kita puasa, sunnah, korban ya. Nah, ketika momentum ini sedang tidak berada sama kita, tempatnya kita biasa-biasa aja, waktunya biasa-biasa aja, masih ada momentum yang lain yang juga Allah siapkan. Kondisi ya. Contohnya ketika kita sedang bersama-sama dengan orang-orang soleh. Begitu ya. Bersama-sama dengan orang-orang yang memang positif ya, itu menular loh ya. Akhlak itu menular ya, akhlak itu ditularkan. Baik ya menular jadi baik, tidak baik ya menular juga jadi tidak baik ya. Ketika saya bertemu dengan Kang Tendi sekarang ya, seger banget suasananya, saya jadi ikut semangat. Tadi saya loyo ide, aduh jam 4 hari Senin sudah isi Zoom lagi padahal libur panjang Ramadan kemarin libur. Tapi bersama orang yang bersemangat, ketularan kita semangat ya. Kalau orang Barat kan bilang, kamu kumpul dengan 7 orang sukses, kamu akan menjadi orang sukses yang ke-8. Begitu ya. Maka memang itu tugas kita. Ramadan sudah selesai. Waktu yang penuh keberkahan sudah selesai. Tapi keberkahan-keberkahan Allah yang lain itu masih banyak ya. Nggak cuma waktu, cari keberkahan yang lain. Perkumpulan yang positif ya. Hadir di majelis taklim, hadir di pengajian-pengajian ya. Bergabung dengan Zoom ya. Zoom yang bikin kita semangat ya, itu banyak begitu. Jadi 1001 cara bisa tetap untuk menjaga semangat kita. Dan ini bukan terjadi sama kita ya. Dulu sahabat juga begitu ya. Sahabat loh, bayangkan ya, orang yang bertemu Rasulullah SAW ya, mereka mengadu, ya Rasulullah, saya kalau sedang bersama dengan engkau, wahai baginda, saya semangat, saya senang. Begitu sudah pulang kembali ke rumahnya, wah saya merasa ibarat saya kendor lagi. Begitu ya. Berarti memang ada kewajiban kita untuk mencari momentum-momentum yang Allah siapkan. Itu keberkahan-keberkahan itu sebetulnya banyak ya, tinggal kita aja yang mau mencarinya ya. Baik. Gitu ya. Masya Allah. Lanjut, mungkin ada 3 pertanyaan lagi lah ya. Kita Boleh. Jam berapa sekarang? sekarang udah 4:47 nih. Oh iya, 15 menit lagi ya. Oke, ini dari Mbak Yenita. Mbak, Ustadz mau tanya, bolehkah kita gantikan puasa orang tua kita yang telah uzur atau kita bayar hidayahnya? Oh, fidyah kali ya, fidyah atau apa nih Ustadz? Terima kasih, Betul, Ustadz. betul Vidya. Ya. Nah, silahkan Ustadz. Baik. Jadi setiap ibadah ada caranya ya. Untuk untuk ibadah haji, orang yang sudah uzur tapi masih belum meninggal dunia ya, itu masih bisa dibadalkan ya dengan untuk beberapa rukunnya. Bisa, misalnya orang tua kita sudah uzur, dia haji bareng sama kita, berangkat haji ya. Sampai di Mekah sudah tidak sanggup lagi ketika jumroh ya, melontar jumroh. Kita jumroh dulu, selesai kita jumroh lagi, kita badalkan orang tua kita yang sudah tidak sanggup lagi uzur ya. Ya, itu bisa. Memang ada caranya. Bahkan orang tua yang sudah meninggal dunia, orang tua sudah meninggal dunia,
belum haji nih, oh, semasa hidupnya belum haji nih, bapak saya atau ibu saya, ya sudah, saya badalkan. Kita datang ke biro travel haji atau umroh, Pak saya daftar untuk badal haji. Ada, oh untuk siapa Mas? Untuk orang tua siapa namanya? Wah ditulis namanya, nanti biro travel tersebut akan mencari orang di Saudi sana, ya untuk melakukan manasik-manasik haji, rukun-rukun haji dari awal sampai selesai. Tapi diniatkan untuk orang tua, ya bisa begitu, ya. Itu untuk haji. Jadi memang dikerjakan rangkaian ibadahnya oleh orang lain, begitu. Tapi kalau puasa beda caranya, bukan begitu. Caranya adalah dengan membayar fidyah. Tidak bisa digantikan dengan orang lain. Tapi bisa digantikan dengan fidyah ya. Kalau sudah uzur, ya sudah ya fidyah ambil 1 liter beras untuk 1 hari yang ditinggalkan. Jadi kalau Ramadannya 30 hari, 30 liter beras. Ambil berasnya, niatkan dalam hati, saya niat membayarkan fidyah untuk orang tua saya, fardu lillahi ta'ala ya, menggantikan puasa Ramadan 30 hari. Sudah, cari orang fakir miskin, berikan kepada mereka. Bu, ini ya fidyah untuk orang tua saya karena tidak puasa 30 hari. Kasih itu 30 liter berarti ya 1 karung lebih. Orangnya seneng ya begitu kan dapat berasnya banyak. Kalau sholat beda lagi ya, itu haji bisa digantikan dengan ibadah fisiknya. Puasa bisa digantikan tapi dengan fidyah. Sholat nggak bisa digantikan sama sekali ya. Baik digantikan ibadah fisiknya, dibadalkan nggak bisa. Digantikan dengan fidyah nggak bisa ya. Kenapa? Karena sholat adalah kewajiban yang harus dikerjakan mau tidak mau orang itu masih hidup, dia masih wajib sholat ya. Walaupun dia nggak bisa bergerak ya, dia sholat sampai tiduran. Walaupun dia nggak bisa bicara ya, dia sholat dalam hati. Ya jadi saking wajibnya itu sholat. Jadi nggak bisa digantikannya. Itu untuk perhatian bagi kita semua. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat itu nggak bisa digantikan dengan cara apapun ya. Baik. Masya Allah. Jadi itu ya, yang nggak bisa digantikan itu sholat. Gitu ya. Kalau nggak bisa tidur, nggak bisa berdiri ya duduk. Kalau nggak duduk ya tiduran. Nggak tiduran ya ini apa namanya pakai isyarat. Kedip mata, pakai kedipan mata. Oke. Ada lagi Afwan, tapi yang nggak Ustaz, bisa saya digantikan. bisa ikutan tumbang saran Iya. nih terkait Iya. dengan apa fluktuasi iman. Itu kan ada hadis yang menyatakan al-imanu yazid wa yanqus fazadidu imanakum bila ilaha illallah, itu gimana Ustaz? Jadi dengan memahami makna dari la ilaha illallah secara benar, maka kita bisa mempertahankan fluktuasi iman kita gitu. Ini dengan Ibu siapa ini? Maaf. Sepriati Depok. Ibu Sepriati. Silakan, Ustaz itu. Baik. Jadi intinya begini ya, meningkatnya iman kita ya bukan karena usaha kita sendiri. Nah itu mindset yang harus diyakini. Meningkatnya iman kita karena Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kenapa kita bisa bergabung di Zoom? Kenapa bisa kita pantengin orang lagi menyampaikan tausiah sampai 1 jam lamanya kita ketumen-tumenan mantengin begitu ya. Bukan karena kita yang hebat, tapi Allah memudahkan kita ya. Kita dibikin nyaman, duduk, bisa mendengarkan, itu semua rahmat Allah. Begitu. Jadi semua kembalikan kepada Allah deh ya. Kalau dikembalikan kepada diri kita, nanti jatuhnya jadi ada kesombongan. Wah, saya loh dulu puasanya penuh. Wah, saya loh tarawihnya tiap hari penuh. Wah, saya loh. Jadi saya ya, itu penyakit namanya ananiyah kalau dalam bahasa Arab ya. Penyakit saya ya, saya, ana begitu ya. Jadi kalau saya mulu, ana mulu, penyakit ananiyah ya itu sumbernya syaitan ya. Di dalam Quran itu ada 2 yang mengatakan ana, iblis dan Fir'aun ya. Ana khairu minhu, kata iblis, saya lebih baik dari dia. Ya, dan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang tertinggi. Ya itu yang suka ngomong anak-anak itu ya. Kalau nggak mencontoh iblis ya mencontoh Fir'aun ya. Oh saya loh, dengan sebab saya ini semua orang jadi bagus ini. Oh dengan sebab saya ini saya akhirnya bisa begini. Begitu ya. Kita kepada diri sendiri juga nggak boleh begitu. Saya loh ini dengan sebab saya, dengan sebab kekuatan saya, usaha saya akhirnya saya bisa tahajud, saya bisa baca Quran, saya bisa ini, bisa itu. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya dalam makna kalimat la ilaha illallah
semuanya kita kembalikan kepada Allah. Iman bertambah, iman berkurang, ya. Iman bertambah itu karena Allah mudahkan, ya. Iman berkurang, ya, itu dengan sebab kesalahan kita sendiri. Begitu, maka kita kembali bertaubat kepada Allah, kembali lagi kepada Allah, begitu, ya. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Ini berat loh. Kalau singa. Baik. Yuk. Lanjut lagi. Ini yang besar, kecil. Ini loh. Baik. Ini sudah dijawab ya. Izin bertanya Ustadz, apa penyebab menurunnya semangat setelah berakhirnya Ramadan? Jadi ada satu buku yang cukup berkesan, dari judulnya aja udah bagus ya, No Excuse, ya. Jangan banyak alasan, ya, jangan banyak alasan. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu kadang-kadang lebih senang dengan alasan, ya. Suka mencari alasan, ya. Saya suka malas, kalau Ramadan habis, ya. Kalau kita bercandain, ya kalau kamu suka ya lanjutin aja. Kok begitu sih Ustadz? Ya namanya suka, ya. Jadi alasan itu kita harus menghindari alasan, ya. Gara-gara Ramadan berakhir, saya jadi malas. Itu alasan itu sebetulnya, ya. Kenapa? Karena sebetulnya yang tadi kita sebutkan, ya, banyak sekali nilai-nilai yang kalau kita tahu, kita akan tetap bertahan untuk ibadah, ya. Contohnya tadi, rahmat Allah itu sangat luas. Oh, Ramadan selesai nggak masalah, karena rahmat Allah masih nyambung terus. Walaupun Ramadan sudah selesai, masih ada di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. Akhirnya kita semangat, begitu. Tapi kalau kita tidak menemukannya, akhirnya kita malah terbentur dengan alasan, oh iya Ramadan udah habis, ya udah dah, memang waktunya saya malas. Akhirnya jadi begitu. Oleh karena itu, ketika kita ditanya kenapa ya Ustadz kok begitu Ramadan selesai saya jadi malas, karena kita menerima alasan tersebut, begitu. Jadi jangan menerima alasan, ya. No excuse. Tolak alasan itu bisa dibuat oleh orang yang mau menyerah. Akhirnya ya sudah karena banyak alasan. Tapi pemenang, ya, itu dia selalu bisa mengalahkan alasan-alasannya tersebut, ya. Baik, itu pertanyaannya. Oh, ada lagi? Oh, sudah ya. Yang saya tanya tadi di kotak yang atas, ya. Tes. Ustaz, Ya. Ini Ade, Ustaz. Qadarullah. Oh, siap Kang Ade. Ya, Qadarullah Kang, ini kayaknya ada gangguan teknis jadi kepental ini. Oh iya, baik ini, Baik, ya, sinyalnya ya. Sinyalnya kayaknya. Jadi mungkin sementara waktu saya menggantikan sampai tuntas kali ya. Kan beberapa menit lagi. Siap. Sudah pada dijawab semua belum? Kayaknya sudah ya untuk di obrolan, ya. Tampaknya udah, Ustaz. Ini di pertanyaan sudah, yang tadi tentang menurunnya semangat berakhirnya Ramadan. Yang lainnya kayaknya sudah, Ustaz. Jadi teman-teman, alhamdulillah, udah tepat banget nih, kurang lebih 2 menit lagi dari jam 5 sore. Masya Allah, tidak terasa. Kalau sesuatu yang mengasyikkan itu memang tidak terasa ya, Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Baik, Ustaz, sebelum diakhiri mungkin ada beberapa closing statement ataupun ada pesan-pesan yang Ustaz sampaikan. Silakan, Ustaz. Ya, baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang tadi sudah disinggung ya, bahwa ketika satu pintu tertutup,
sebetulnya masih ada 99 pintu, masih ada ratusan pintu, puluhan pintu lain yang terbuka, ya. Ramadan sebagai momen yang penuh dengan keberkahan tertutup, artinya sudah habis Ramadan. Masih ada momen-momen lain, ya, yang masih bisa kita cari. Kita mencari kepada perkumpulan-kumpulan yang bagus, ya. Kita mengisi aktivitas dengan hal-hal yang positif, ya. Kita ikut kajian di YouTube, ya. Kita ikut kajian online, ya. Salah satunya sekolah online TK Rasulullah tentunya, ya. Masa saya nggak ngiklanin produk sendiri. Kemudian juga membaca buku-buku yang bagus, ya, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita cari. Ketika satu pintu tertutup, masih ada belasan pintu yang terbuka dan itu yang harus kita cari, ya. Itu closing statement yang pertama. Yang kedua, saya lihat di catatan ada teman-teman saya yang selesai tepat pada hari ini, ya, mengikuti kajian online kelas 1. Ya, mereka yang baru mulai 12 April. Hari ini sudah sampai ke materi ke-24. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sudah mau bersabar 24 hari menerima materi setiap hari. Ya, harus ketik dulu kata-katanya, ya, dedikasi keluar. Wah, didengarkan dan alhamdulillah besoknya lagi seperti itu, terus pengulangan yang sama. Kalau orang yang mudah menyerah tentu nggak sanggup sampai 24 hari. Ternyata teman-teman ini orang-orang yang lulus, ya, berhasil menyelesaikan, mendengarkan semua materi dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, jazakumullah khair katsira, yang mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, ya. Sharing-sharing kisah-kisah Rasulullahnya bisa menjadi inspirasi untuk kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan jangan lupa, jadi sejak 2019, ya, ketika kita mendirikan sekolah online TK Rasulullah itu bukan cuma kelas 1, ada nyambung lagi di kelas 2, ya. Yang sudah ikut kelas 1, nanti ada informasi yang menyusul, lanjut langsung ke kelas 2. Kenapa? Boleh jadi itu salah satu pintu yang terbuka yang Allah siapkan untuk kita masuki. Ada pintu yang tertutup, pintu Ramadan, tapi ada pintu yang terbuka, pintu thalabul ilim, ya, pintu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terima kasih banyak teman-teman di angkatan 12 April, ya. Sekarang masih yang berjalan angkatan yang 2 Mei dan juga untuk kelas 2 juga masih berjalan, ya. Wah, ini seru ini, ya. Sekolah online-nya sekarang banyak variasinya, ya. Baik. Oke, aduh maaf Ustaz tadi tiba-tiba ini tiba-tiba Sinyal, menghilang. ya. Iya. Baik. Oke, teman-teman itu ya. Jadi alhamdulillah materi yang luar biasa meresap ke hati gitu ya. Jadi kita tersadarkan kembali setelah sempat demotivasi Ustaz gitu kan. Wah, Ramadan udah selesai nih. Hari pertama kita pertahankan, hari kedua mulai, hari ketiga setelah Ramadan tuh ya. Terus 3 Syawal, 4 Syawal, aduh mulai lemah-lemah. Pas sekarang ngecas lagi kayak gitu. Dan Alhamdulillah. syukuran Ustaz, mudah-mudahan itu ya menjadi amal jariah buat Ustaz nih seperti itu ya. Oke, nah teman-teman silakan nih ada yang nanya nih kalau boleh ikut kelas online-nya nggak Ustaz? Nah boleh banget itu ya. Silakan nanti di Mbak Cika ya dibantu untuk ininya ya, untuk kelasnya silakan di share aja di di chat ya, atau nanti kontak di mana Mbak Cika, mungkin di share aja linknya di chat ya. Untuk mengikuti kelasnya. Yang belum ikut ya, yang kalau udah mah yang ngapain ikut itu, kecuali mengikuti sekolah yang kelas 2-nya gitu ya. Untuk sekolah yang pertama enggak ada bayar gitu ya. Nanti teman-teman itu dapat 30 materi. 28 ya, Ustaz? 28 ya? 24 ya? Siapa itu yang kesel? Kan 24 jam jadi 24 materi, ya. Kirain bakalan 35 gitu.